Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kata saksi tentu sudah akrab di telinga kita. Barangkali kita memiliki pengalaman menjadi saksi. Misalnya saksi dalam kecelakaan, saksi dari tindakan kriminalitas, saksi dari pembaptisan, perkawinan,
dan peristiwa-peristiwa lainnya. Barangkali juga kita pernah dimintai menjadi saksi atau meminta orang lain menjadi saksi bagi kita. Pengertian umum, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri terjadinya peristiwa itu. Saksi juga adalah orang yang terlibat dalam suatu perjanjian antara dua orang atau lebih. Peristiwa dan saksi merupakan satu paket yang tak dapat dipisahkan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk melihat kehadiran Yesus sebagai perwujudan dari kesaksian Yohanes. Yohanes Pembaptis adalah orang yang memberikan kesaksian tentang kedatangan Sang Mesias, yakni Yesus. Seruannya di padang gurun, "Wahai Mesias akan datang," merupakan sebuah kesaksian yang benar. Dia juga memberi kesaksian dengan mengatakan bahwa dirinya bukanlah Mesias. Ketika ia ditanyai oleh imam-imam dan orang-orang Farisi, Yesus sendiri berkata bahwa kesaksian yang Yohanes berikan adalah kesaksian yang benar. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menarik untuk kita renungkan tentang kesaksian yang benar. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana kesaksian yang kita berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kesaksian yang kita berikan melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan dalam hidup sehari-hari sudah mencerminkan kesaksian yang benar? Apakah kesaksian kita merupakan kesaksian tentang Yesus yang kita imani, atau malahan kesaksian tentang diri kita sendiri? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadikan diri kita sebagai saksi tentang kebaikan Allah dalam hidup sehari-hari kita. Mari kita menjadi saksi yang bukan hanya lewat kata-kata saja, tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan. Marilah untuk selalu mengingat bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari merupakan perwujudan kesaksian kita tentang Yesus. Untuk menjadi saksi, kita harus bersatu dengan Yesus yang kita beri kesaksian. Hidup bersama Yesus, tinggal bersama Yesus. Semoga kita selalu mampu menyelaraskan tindakan kita dengan kehendak Tuhan, supaya kesaksian yang kita berikan itu adalah benar. Selamat menjadi saksi. Tuhan memberkati kita. Ya Allah yang Maha Baik, bantulah kami untuk selalu memberikan kesaksian yang benar dalam hidup kami sehari-hari, lewat perkataan, tindakan, dan perbuatan kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju
kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.